yang sama Nabi sudah berpesan 1400 tahun yang lalu tentang Palestina. Nabi berpesan bahwa umatnya yang beriman dipesankan oleh Rasulullah di akhir zaman, perhatikan Syam. Syam itu puncak dan pucuk Syam, Palestina. Mereka nanti akan menderita, mereka nanti akan susah, mereka nanti akan dizalimi, mereka nanti akan kelaparan, mereka nanti akan dijajah, mereka disakiti, mereka diusir. Kata Rasulullah, siapa yang perhatian dengan mereka, siapa yang peduli dengan mereka, siapa yang menolong mereka, dia umatku, dia adalah orang beriman di akhir zaman. Tapi siapa saja yang tidak peduli dengan mereka, siapa yang tidak menolong mereka, siapa yang tidak membersamai mereka, bukan umatku dan bukan orang beriman. Berarti masalah Palestina titipan Nabi untuk orang beriman umatnya di akhir zaman, yaitu kita. Maka jangan sesekali abaikan Palestina. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, Islam disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55. Allah menjanjikan di dalam surat itu, di ayat yang ke-55 itu, janji Allah apa? Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Tahu tidak Bapak Ibu, di manakah gaung kepemimpinan Islam seluruh dunia ini dibunyikan nanti? Tahukah Bapak Ibu, di manakah pusat pemerintahan Islam mendunia? Yang ketika Islam kembali memimpin dunia, kata Rasulullah, tidak ada satupun di muka bumi orang miskin, semuanya kaya raya. Tidak ada satupun rumah sakit yang berisi, seluruhnya sehat. Tidak ada penjara yang ada penghuninya, semua orang baik. Bahkan binatang buas di dalam hutan pun menjadi jinak, kata Rasulullah. Saking berkahnya pemerintahan Islam di akhir zaman. Itu disebutkan dalam surat An-Nur ayat 55. Pertanyaannya, tahukah Bapak Ibu, di manakah pusat pemerintahan Islam yang begitu hebat dan dinanti-nantikan ini? Jawabannya Palestina. Allahu Akbar. Jawabannya Palestina. Hari ini memang Palestina paling berdarah-darah. Hari ini Palestina paling miris dan sakit hati kita melihat apa dilakukan oleh Zionis, apa dilakukan oleh bangsa keturunan monyet, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu Yahudi ini, orang-orang Israel ini. Sakit hati kita hari ini. Tapi besok dan lusa ke depan, mereka yang akan mengayomi kita semua. Palestina yang akan menyebarkan rasa tenang, aman, rahmatan lil alamin kepada seluruh umat Islam sedunia. Palestina. Tapi wahai Bapak Ibu, waktu itu kapan? Sekarang Palestina lagi bonyok, sekarang Palestina lagi babak belur. Sampai hari ini Pak, saya ceramah di atas ini, sudah lebih 3.200 orang Palestina dibantai. Sudah lebih 120.000 bangunan rumah gedung-gedung hancur. Serangan masif Israel kepada Gaza Palestina dihitung dari 2008, 2012, 2014, 2018, 2021, digabung semuanya Pak, digabung semuanya 5 serangan ini dari 2008, 2012, 2014, 2018, 2021, digabung semuanya masih kalah yang 5 serangan Israel itu dengan serangan yang sekarang ini. Kejahatan Israel pada hari ini Pak. Tapi yang hebatnya rakyat Palestina menyerah tidak.
Rakyat Palestina angkat tangan tidak? Tidak. Saya salut. Saya angkat tangan, kagum. Kenapa? Saya bersahabat dengan orang-orang Palestina Pak waktu di Mesir. Saya bersahabat dengan orang-orang Palestina waktu saya masih di luar negeri. Dan saya bersahabat dengan orang-orang Palestina yang kuliah mengambil doktor di Malaysia. Saya kenal dengan beberapa orang-orang Palestina yang pergi ke luar negeri belajar. Apabila mereka sudah menjadi doktor, bila mereka sudah menjadi pakar ini, pakar itu, ahli ini, ahli itu, bukan untuk bekerja di luar negeri. Ternyata mereka kembali ke tanah airnya, Pak, yang tanah airnya berdarah-darah. Apa tekad mereka? Seandainya saya mencari untung dan hidup di kampung halaman orang, halaman saya dijajah, saya tak layak dikatakan sebagai muslim penjaga Baitul Maqdis. Allah, ya Allah. Jadi mereka sekolah jauh-jauh ke luar negeri bukan mencari untung di negeri orang, tapi untuk kembali ke kampung halamannya. Maka jangan heran Pak, Zionis Israel yang katanya intelijennya nomor 1 di dunia. Betul Pak? Itu Bapak dengar? Ya Bu? Katanya militernya terhebat, termasuk jajaran 10 besar dunia. Katanya Israel, Zionis itu wah ini, wah itu. Ternyata Pak, lewat oleh pemuda-pemuda Palestina. Malu habis. Tanggal 7 Oktober kemarin jebol dari darat, dari udara, dari laut. Mana air rendem yang paling dibangga-banggakan oleh Israel? Mana tank paling canggih sedunia yang dibangga-banggakan? Lewat. 700-an orang Israel meregang nyawa. Lebih 200 orang ditangkap di penjara, termasuk pimpinan perang Israel. Lewat Pak. Ini juga sesuatu hal yang menakjubkan. Maaf, malam ini kita cerita perang. Maaf, saya tidak ingin membuat Bapak Ibu yang suasana hatinya sebelumnya nyaman-nyaman, sekarang dibuat menjadi kurang nyaman. Tetapi kalau Bapak tidak tahu dan tidak mau tahu, saya berdosa. Saya ditanya Allah nanti pada hari kiamat, Zulkifli, labbaik ya Rabb, kau aku beri kesempatan bicara di depan warga muslimin muslimat di Parit Malintang, di Masjid An-Nur tempat tanah kelahiranmu. Benar ya Allah. Kenapa kau tak sampaikan tentang Palestina? Saya jawab apa nanti Pak? Saya jawab apa nanti di hadapan Allah?